Nah, kalau media kan mereka cari rating ya, langsung tulis palsu. Tapi kan di antara berita yang ditulis palsu itu mereka nggak pernah bilang palsunya tuh apa, unsurnya apa, ada apa? Mungkin campuran stainless kah atau logam apalah kayak gitu kan. Nah itu nggak pernah disebut, diluruskan mindset teman-teman. Emas itu sama ya teman-teman, semuanya emas tuh sama. Yang penting tuh kalau kita beli emas, layanan buybacknya itu ada, walaupun hanya sebatas kayak tadi ya Wari Sampurna ya, pakai WA aja gitu, pakai WA dikirim kayak gitu. Nah itu nggak ada masalah sama sekali. Apalagi halo Moviners, dimanapun berada, jumpa lagi bersama aku Zudi dan Om Henry Pratomo. Oke Om, nah jadi aku tuh lihat beberapa komentar gitu ya, baik di YouTube Movit maupun di TikToknya Om Henry tuh yang bahas emas. Jadi di situ ada komentar-komentar yang mungkin mewakili Movitners ya. Ada yang menanyakan, wah rumahku tuh agak jauh nih dari butik emas Antam lah, gimana belinya gitu ya. Terus ada yang bilang, aku mau beli via online nih, tapi kayaknya kok ragu-ragu ya ini bener apa enggak gitu. Terus ada juga yang wah nanti kalau beli emasnya palsu gimana ya, kan lagi marak tuh emas-emas palsu. Nah jadi dengan banyaknya komentar seperti itu ya, dengan kekhawatiran para Movitners atau netizen gitu, kita mulai dari mana ya Om ya untuk menyikapi kekhawatiran dari emas gitu, para netizen ya. Mungkin yang dari kemarin ya banyak yang komen, itu sampai gue capek Zut balesinnya ya. Maksudnya katanya emas palsu ya, emas Antam palsu ya, palsu. Ada yang udah dijawab, yang lain nanya lagi gitu kan. Capek jawabannya. Jadi makanya kita jawab pakai video aja. Jadi untuk hal ini kita akan mulai dari emas palsu dulu Zut ya. Abis itu nanti baru kita mulai yang cara beli emas ya, sebagainya yang aman bagaimana gitu kan. Nah terkait dengan emas Antam yang palsu seperti ini, berita yang beredar ini kaitannya dengan yang Antam dulu ya, yang asli keluaran dari Antam, jangan dikaitkan sama yang di luar Antam nih gitu ya. Jadi emas Antam ini memang kemarin ada kasus seperti itu dan headline-nya itu memang langsung kayak besar banget gitu kan, dibilangnya palsu gitu kan. Jadi beritanya tuh seperti ini, sebenarnya yang dipermasalahkan itu adalah pelabelannya Zut gitu. Jadi harusnya Antam itu kan dia punya tambang sendiri ya, tambang emas gitu kan. Nah ini ada beberapa oknum itu yang orang dalamnya sendiri ngambil sumber emasnya dari sumber yang lain dengan harga yang jauh lebih murah, lalu dimurnikan di Antam dan dilabeli mereknya Antam. Itu yang dipermasalahkan. Cuma kalau media kan mereka cari rating ya, langsung tulis palsu. Tapi kan di antara berita yang ditulis palsu itu mereka nggak pernah bilang palsunya tuh apa, unsurnya apa, ada apa? Mungkin campuran stainless kah atau logam apalah kayak gitu kan. Nah itu nggak pernah disebutkan gitu, hanya palsu yang keluar sekian ton, padahal permasalahannya itu adalah yang dilabeli gitu ya. Nah tapi di beberapa sosial media itu gue juga nemuin Zut, ada yang orang kasih lihat nih, ini ada Antam palsu nih tiruannya, oh ternyata bener gitu kan. Ada yang meniru bentuk kartunya gitu kan, emasnya. Nah itu kalau misalkan kita biasa beli emas, apalagi biasa beli emas Antam, itu udah pasti kelihatan bedanya gitu. Dan terutama di warna emasnya ya, kuningan emasnya itu kalau kita udah sering beli emas itu pasti kita tahu. Nah kayak gini nggak Om? Nah, ini kan palsu nih. Ini palsu nih teman-teman ya, imitasi nih kalau sering lihat di video saya ya. Nggak mungkin saya masang gini asli, ntar saya diincer lagi. Halo teman-teman, buat kalian yang punya usaha dagang online nih, bidangnya di fashion, makanan, minuman, obat-obatan herbal ataupun multivitamin, bisa banget diiklanin di Affiliates. Di Affiliates teman-teman akan dibantu oleh tim ahli yang sudah berpengalaman. Terus juga budgetnya bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan. Dan yang paling utama, iklan teman-teman itu langsung ditujukan ke targetnya, jadi langsung bisa menghasilkan penjualan. Nah bagi teman-teman yang tertarik dan pengen dibantu oleh tim affiliate, silakan nanti kontak di bawah ini ya, atau di deskripsi saya cantumkan linknya. Itu jadi mungkin gini, antisipasi awal ya kalau teman-teman yang beli emasnya secara offline, dilihat aja dulu bentuknya, warnanya, itu biasanya kelihatan perbedaannya. Terus kalau yang paling gampang ya, kita sebagai orang awam kan biasanya kita scan tuh pakai aplikasi Certi-Eye. Di Antam kan ada barcode-nya, itu di scan, dicek, biasanya dia akan mengeluarkan kode berikut tahun keluaran emasnya. Habis itu
yang paling mudah lagi kita bisa pakai magnet nih teman-teman ya. Jadi kalau dia nempel di magnet berarti itu bukan emas, udah ketahuan tuh palsu kayak gitu. Jadi antisipasinya mungkin sederhananya seperti itu dulu ya teman-teman. Wah, ngeri juga ya. Jadi kalau memang orang awam, apalagi pemula, terus beli emas kayak gitu, aku pikir bisa memang ketipu. Bisa, ya kalau orang awam bisa. Awam karena nggak tahu ya. Makanya sebenarnya ya salah satunya ya sudah tanya siapanya, ayo bawa berdua gitu ya kalau memang mau beli. Nah itu kan jadi kan lebih ke palsu ya. Terus kemudian gini ya, yang sering ditanyakan terkait dengan beli online. Belinya ya gitu ya. Yang online itu aman atau enggak, itu seperti apa, itu coba Om Henry jelaskan yang udah sering belanja online ataupun ya yang kira-kira gimana lah kalau misalnya menjawab keraguan kekhawatiran dari netizen itu. Iya, jadi gini Zud, kalau terkait dengan cara beli sendiri ya, gue lebih suka itu beli emas itu lewat online dibandingkan lewat offline ya. Karena kalau lewat offline tuh apa ya, kita mesti bawa-bawa, udah gitu mesti agak hati-hati gitu ya, diincer nggak nih di jalan nih gitu kan, siapa tahu gitu kan, kita diincer gitu. Jadi enakan beli online sebenarnya. Jadi kalau beli online itu kita pastikan beli di toko yang terpercaya. Nah toko yang terpercaya itu bisa dari toko yang kita dapat referensi, dapat informasi dari rekanan, terus juga dari official store gitu kan. Nah di Shopee kan kadang-kadang atau Tokopedia atau marketplace lainnya kita kan mungkin nyari-nyari nggak tahu nih ini toko apa, banyak ya. Bener. Ada yang official store, ada yang non official store. Ya langkah pertama yang paling gampang adalah kita cek aja ratingnya, komen-komennya seperti apa gitu kan. Nah justru kalau kita beli online di marketplace itu malah kita diuntungkan nih Zud. Untung ya? Iya, karena gini, kalau kita dapat yang emasnya palsu, rusak, kita bisa komplain kan? Langsung ya? Langsung kita bisa komplain, barangnya kita kembalikan, uang kita balik, aman. Iya kan? Malah lebih aman kalau beli secara online. Jadi kita nggak usah takut tuh uang kita nanti nggak balik gitu kan. Nah justru yang lebih dikhawatirkan adalah ketika misalkan kayak kita beli yang offline gitu ya, nggak tokonya nggak tahu, apalagi untuk yang kita masih awam ya udah pasti kena gitu kan. Nah itu bagian online-nya ada berbagai macam juga nih, ada yang di marketplace, terus juga ada yang melalui WhatsApp gitu ya. Atau ada juga WhatsApp ya? WhatsApp tuh ada, biasanya dia ini pedagang yang memang personal Zud ya, dia nggak punya toko gitu kan. Dia punya tokonya tuh hanya di marketplace ya. Itu pun biasanya tokonya cuma satu, di Shopee doang atau di Tokopedia doang gitu kan. Nah biasanya dia tergabung di dalam grup komunitas. Nah biasa kalau di grup komunitas itu relatif aman nih teman-teman. Jadi biasanya kalau kita mau beli itu, kalau kita masih ragu ya, baru kenal, tinggal tanya aja di grup, teman-teman saya baru transaksi pertama kali nih dengan seller ini, recommended nggak? Ntar ada yang bantu tuh jawab tuh, oh recommended, aman, kita beli kayak gitu. Itu nggak masalah. Terus ada juga kalau kita beli emas fisik, nggak apa-apa ya pakai merek ya. Yeah, nah ini selain Antam nih, gue pernah beli juga namanya emas waris Sampurna Zul. Gitu mungkin di video kita pernah tuh ada yang tunjukin ya, emas waris Sampurna itu bagus banget emasnya. Nah mereka itu rata-rata jualannya melalui online, walaupun ada juga yang mereka sebar di beberapa toko mereka gitu ya. Tapi rata-rata mereka online ya? Emasnya bagus, kualitasnya bagus, dan itu kita beli tinggal pesan aja ya melalui jaringan mereka, marketplace ataupun dari websitenya. Itu nanti barang langsung dikirim dan kita dapat kwitansi, itu lengkap ada cara buybacknya segala macam. Dan gue juga pernah ngetes bener nggak nih di buyback gitu kan. Oke, buyback. Beli berapa tuh? Apa? Beli berapa? 1 gram waktu itu ngetesnya. 1 gram masih berapa waktu itu ya, masih 1 juta lah. Belum kayak sekarang nih 1,8 kan. Jadi beli 1 gram ngetes, beberapa bulan kemudian tak tes lagi untuk buyback, direspon nggak gitu kan. Oh ternyata direspon, ada adminnya gitu. Jadi dia kasih syarat, nanti difotoin gitu kan, dikirim ke alamat kantor mereka. Habis itu barangnya sampai, mereka cek aman, udah langsung ditransfer ke rekening kita. Nah itu solusi yang orang nanya, Mas saya lokasi rumah saya tuh di pedalaman gitu kan, jauh gitu, nggak ada butik Antam gitu. Paling dekat harus ke kota gitu, atau merek lain yang ternyata yang ada gitu. Kadang-kadang orang suka beranggapan gini, kalau bukan Antam tuh kayaknya bukan investasi misalkan gitu. Betul. Iya kan? Sebenarnya enggak nih teman-teman. Jadi emas mau merek apa aja itu sama aja. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan yang paling utama itu ada layanan buybacknya. Itu aja sih yang jadi patokan. Nah pembelian online berikutnya tuh kayak emas digital nih Zud ya, yang sering kita sampaikan ya. Ini teman-teman banyak yang nanya Zud, Mas beli di Dana aman nggak? Beli di Brimo aman nggak?
terus beli di aplikasi ini aman nggak? Nah, mereka pikir itu penyelenggaranya adalah aplikasi tersebut tuh kayak Dana, Brimo, ada lagi di Gojek gitu kan. Mereka pikir itu Gojek yang nyelenggarain, padahal bukan. Jadi setiap ada platform aplikasi yang menyelenggarakan tabungan emas digital, itu teman-teman mesti cek supportnya dari mana aplikasinya. Nah, biasanya aplikasi yang support untuk aplikasi kayak Dana, Gojek, Grab, Brimo kayak gitu, itu dari aplikasi emas digital yang sudah berizin Bapepti. Jadi kalau sudah berizin Bapepti ya udah aman gitu. Jadi nggak usah jadi masalah. Dan Iya, benar. kalau emas digital kan mungkin orang khawatirnya ini juga, sebenarnya saldonya dihack atau apa gitu kan, hilang. Dan mungkin jelasin info aja ya. Jadi kalau Moviners amatin itu waktu itu bisa beli emas di Tokopedia. Oke, Tokopedia. Nah, ternyata ya karena namanya perusahaan gitu ya, ada efisiensi, terus pengurangan produk. Itu feature beli emas itu nggak ada. Oke. Jadi aku pernah buka, lah ini gimana gitu, hilang, nggak ada. Nah, tetapinya sesuai dengan apa yang dikatakan Om Henry, itu ada penyelenggara sendiri. Aku sebut aja, itu langsung. Jadi ada notifnya tuh di email atau di aplikasinya. Silahkan pindahkan uang Anda ke aplikasi Peluang. Ya sudah, akhirnya ke situ dan masih ada kok sampai sekarang. Masih ada kan, malah aman. Benar kata Om Henry, itu sudah dijamin lah. Ibaratnya kalau kayak kita perbankan itu ada lembaga penjamin simpanan gitu. Nah, kalau itu ada di Bapepti ya. Bapepti, kalau Bapepti itu sifatnya lebih kontrol aja sih. Iya, dan itu artinya memang kalau dia penyelenggara jual beli emas sudah di audit, sudah di supervisi, aman sih. Aman. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi adalah tetap dilihat ya dia diawasin sama Bapepti apa enggak. Kalau enggak, nah wajib hati-hati sih. Ibaratnya ya kalau gampangannya adalah seperti pinjol gitu, diawasin OJK apa enggak. Nah, pilihlah yang diawasin gitu. Ya walaupun kadang terjadi udah diawasin ternyata gagal bayar ya, itu mungkin ya salah satu dari resiko kali. Resiko ya. Cuma yang gua tahu ya Sud ya, dari emas digital itu kenapa dikontrol oleh Bapepti, itu dia kontrol dari semuanya, dari mulai kayak pendirian perusahaannya, store modalnya berapa, terus sampai aliran dananya itu dilihat semua. Dan dengan adanya regulasi itu memastikan bahwa perusahaan yang menyelenggarakan emas digital ini benar-benar punya basis yang kuat ya. Mungkin bisa sebut aja kali Om Henry, kalau Moviners pengen aplikasi yang ibaratnya dari penyelenggaranya langsung gitu, bukan dari agregator atau marketplace. Iya, jadi gini, yang dari aplikasinya langsung itu ada kayak Laku Emas, Treasury, Peluang, Pegadaian Digital, terus sama Syariah Coin. Nah, cuma ada satu nih Zut nih, Pegadaian Digital. Dia tuh izinnya memang OJK gitu ya. Ya mungkin karena dia BUMN gitu ya, bebas lah ya. Dan kalau gue bilang ya udahlah, BUMN gue punya pemerintah kan, biarin aja aman lah gitu ya, kurang lebih itu yang nanti teman-teman bisa gunakan. Penjelasan dari Om Henry sudah sangat lengkap ya terkait dengan yang online tadi. Sekarang bagaimana nih kalau pembeliannya via offline biar aman Om Henry? Nah ini via offline ya, mungkin di sini adalah beberapa gue bilang ya, kejadian yang mungkin nanti bisa teman-teman dapatkan gitu ya, baik kejadian yang positif ataupun yang negatif. Nah kalau untuk beli secara offline itu kalau kita yang masih awam, coba aja, kalau gue biasanya ya datang ke toko emas yang agak-agak besar gitu loh, di daerah Blok M ataupun Cikini. Tapi ini tidak mendiskreditkan atau menjelekkan yang toko kecil ya, belum tentu ya, tapi ini gambaran sebagai orang awam gitu. Gue sebagai orang awam kalau datang ke toko yang gede itu mungkin kayak lebih ini nggak mungkin lah gitu kan, nggak mungkin nipu-nipuin gue gitu kan, ya gitu. Tapi bukan berarti toko kecil kayak gitu, enggak gitu ya. Ini gambaran umum aja sebagai orang awam. Nah, teman-teman tuh bisa sambil searching sendiri ya, artinya bukan searching sih, survei langsung ya, observasi ya, tanya-tanya itu, terus beli. Dan utamanya tuh kalau kita sering observasi ke toko, kita jadi tahu harga emas itu berapa. Antar toko tuh kan kadang-kadang suka punya standar harga yang beda-beda. Jadi kita tahu nih, toko ini ngasih harga buybacknya tinggi, toko ini ngasih harga buybacknya rendah gitu kan. Ya udah, di toko-toko offline itu yang kita cari-cari sendiri. Udah gitu bisa juga kita tanya deh ke rekanan kita, atau cari tahu informasi toko-toko yang recommended itu di mana aja sih letaknya gitu kan. Kadang-kadang ada juga dari teman-teman yang
nggak yakin nih kalau dia online gitu, dia pengen langsung lihat emasnya gitu kan, pengen langsung pegang. Jadi keuntungannya kalau kita beli offline ya kita kan bisa ngecek langsung ya gitu, pegang, oh bener nih, bagus nih, kualitasnya terjamin gitu kan. Ya udah kayak gitu aja sistemnya. Kita cari toko yang besar dulu, terus tanya referensi orang-orang terdekat kita, atau paling yang sering gue sampaikan adalah kita gabung ke komunitas emas atau komunitas yang kurang lebih yang senang-senang investasi lah gitu, atau tanya-tanya juga di sini di kita kayak apa. Dan satu lagi, kita sekalian promo nih Jud, mau beli kalau beli beli emas yang aman tadi kan kita harusnya di online ya. Online. Kebalik nih. Jadi kita juga punya nih teman-teman ya, kita punya emas brand kita sendiri namanya Movit Gold. Terus kita juga jual emas Antam, tapi memang kita nggak jual di toko gitu ya. Kita jualnya secara online aja. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau, tinggal DM aja, tinggal tanya aja. Bisa di custom juga emasnya. Nah kurang lebih sih kalau yang offline kayak gitu dulu sih, yang paling sederhananya. Dan ini ya, aku menambahkan, biasanya yang offline itu, aku jadi keinget kalau di kampung sih. Nah gimana tuh? Itu belinya perhiasan. Jadi kan, ya kalau misalnya Mas Antam ini kan, yang logam mulia kotak itu kan sama semua ya. Tapi kalau perhiasan memang harus offline sih. Online itu kan jelek gitu kan. Tapi kalau misalnya mau offline itu biasanya mau dipakai ya cincin lah, kalung, anting, gelang, itu jelas karena dia harus melihat desain itu penting ya, sama ngepasin kan, mencoba. Nah kalau Antam itu ya menurutku agak jarang sih. Tapi oke lah. Nah jadi kalau misalnya offline memang seperti itu ya, sebenarnya banyak pilihan. Tapi gini nih, jadi mengingatkan tadi ya, ada pertanyaan kalau lokasinya agak pelosok, jauh. Nah itu gimana itu caranya itu Om Hendri? Nah itu juga kalau ada juga gitu. Kan gini ya, orang-orang kita tuh masih mindsetnya ke Antam. Sedangkan gini, di daerah dia adanya cuma Galeri 24, itu ada juga nanya begitu kan. Saya mesti gimana nih, Antam jauh, ada Galeri 24. Ya Galeri 24 beli, susah amat gitu kan. Galeri 24 itu produknya Pegadaian ya? Iya, produknya Pegadaian. Oh, karena dia tiap ini ada ya? Iya, jadi yang harus diluruskan mindset teman-teman, emas itu sama ya teman-teman. Semuanya emas tuh sama. Yang beda apa? Mereknya, kualitasnya. Terus juga kalau misalkan kalau Antam ya memang paling terkenal di Indonesia ya, nomor 1. Sertifikatnya juga sudah LBMA, berlaku di internasional gitu kan. Tapi emas-emas lain juga memiliki kelebihannya masing-masing. Biasanya mereka punya harga lebih murah dari Antam. Spreadnya lebih kecil. Nah, buat teman-teman yang di daerahnya dekat adanya cuma Galeri 24, ya udah beli aja. Yang penting tuh kalau kita beli emas, layanan buybacknya itu ada. Walaupun hanya sebatas kayak tadi ya, warisan purna ya. Pakai WA aja gitu. Pakai WA dikirim kayak gitu. Nah, itu nggak ada masalah sama sekali. Apalagi kayak Galeri 24 kan dia punyanya Pegadaian ya. Pasti cabang itu udah lumayan banyak lah kayak gitu Zud. Oh ya Zud, ada yang kelupaan nih untuk yang toko offline ya. Jadi kalau di toko offline itu kita bisa beli ke lelangannya Pegadaian. Oh, nah ini nih yang orang mungkin banyak yang kurang tahu karena beli lelang seperti apa? Nah kalau beli lelang itu gini, di Pegadaian itu kan biasanya mereka jual emas itu secara cicilan atau dia menerima gadaian gitu kan. Nah kalau orang-orang yang biasanya nggak sanggup nebus, cicilannya berhenti tengah jalan, itu barangnya kan dia nggak kejual lah ibaratnya ya. Nah barangnya dilelang, itu harganya biasanya lebih murah. Lumayan ya? Lumayan. Kayak misalkan bisa beda 50.000, 100.000 gitu kan. Per gramnya? Setiap gramnya beda-beda ya. Kalau 1 gram berapa, 5 gram berapa, kayak gitu, 10 gram berapa. Dan di situ juga ada perhiasan juga nih kalau buat teman-teman yang senang perhiasan dijual juga. Jadi ada perhiasan, ada logam mulia. Nah nanti untuk di lelangan Pegadaian mungkin di tiap daerah masing-masing kebijakannya beda-beda ya Zut ya. Benar. Kalau yang gue pernah lakukan itu di daerah Salemba gitu, Salemba Jakarta, apa sih pusat ya? Jakarta Pusat. Pusat kali ya? Iya pusat lah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia tiap hari Jumat itu ada jadwal khusus untuk lelang. Nah nggak tahu yang di daerah lain ya tiap hari apa itu, nanti mungkin bisa ditanyakan aja ke cabang-cabang Pegadaian terdekat. Di lelangan Pegadaian ada tiap hari apa aja dan di cabang mana aja kayak gitu. Terus juga teman-teman yang punya emasnya rusak gitu ya, biasanya kan suka khawatir tuh, wah saya emasnya patah, jatuh atau apa gitu kan. Nah itu masih laku nggak? Masih laku kok. Kalau emas apa aja dalam kondisi rusak itu masih laku. Saya kasih contoh mungkin kayak tokonya namanya ada
namanya I Love Emas, di situ nerima emas-emas macam apapun, mau logam mulia, mau perhiasan, mau emas yang sudah kepotong, emasnya rusak, itu tetap diterima. Ya Gitu. sebenarnya ada juga sih di temanku ada namanya, tapi ini di luar Pulau Jawa ya. Apa nih? Jual emas Makassar. Oh iya, jual emas Makassar. Nah, iya itu juga ada, itu mau emasnya tadi patah cuma tinggal sebiji itu nerima semua. Itu terima ya. Nanti buat teman-teman kalau mau tahu yang tadi punya teman kita ya, jual emas Makassar, nanti lihat di deskripsi. Sekalian bantu jualan. Oke. Nah, jadi ternyata secara offline itu banyak pilihan ya. Tapi gini Om Andri, aku melihat dari sisi kerepotan dan keamanan. Iya, Karena kan ya kita harus ke situ, terus datang, transportasi. Katakanlah nih mau beli emas segini ya. 1 kilo. 1 kilo, Nah, terus mau 1,7 dibawa miliar. naik motor atau naik Atau mobil, mobil. itu seperti apa itu coba resikonya? Ya itulah, dulu gue pernah Zut kayak gitu, bawa pernah lah Berapa pakai. itu? Malah dulu jalannya itu ngambil emas ya 3 kilo. 3 kilo loh, 3 kilo ya. Naiknya Grab, naik Grab doang. Grab apa nih? Naik Grab car. Oh, kirain naik. Agak takut sih naik motor kan, ntar kalau diincar orang gitu kan ya. Cuma gitulah, kalau kita beli emas yang sendiri gitu. Kalau beli emas yang kayak apa besar-besar gitu memang agak serem ya, kalau masih kayak cuma beli 1 gram, 0,5 gram oke lah. Oh iya benar. Ini 3 kilo, 1 kilo 3 aja kilo. udah. 1 kilo sekarang 1,7. Dulu waktu gua ambil itu masih murah, masih di bawah 1 lah, masih 800 harganya. 1,7 kalikan 3, 1, Iya. 2, 3. Wih, 5,1 miliar. Nah itu kan ngeri gitu teman-teman. Jadi kita meskipun punya apa, bukan punya, bawa mobil pribadi, pakai supir atau apa ya, kadang-kadang ada rasa khawatir gitu ya. Makanya kalau gue pribadi pun lebih senang beli online aja lah gitu. Apalagi kita udah punya toko yang kenal gitu, udah punya rekanan gitu. Jadi merasa lebih aman lah. Kalau misalkan kayak gue beli yang gede itu kadang-kadang mereka mau nganter juga gitu. Tapi kalau beli online itu kurirnya gitu bisa dipercaya ya? Nah, kalau beli online biasanya itu udah ada cover asuransi gitu. Nah, ini tergantung dari pedagangnya ya. Nah, itu cover itu kayak wajib ya atau kita centang ketika beli? Nah, ini ada 2 perbedaan Zud. Kalau di marketplace kan ada yang kita centang ya, gitu kan. Itu udah di cover. Kalau yang tidak di marketplace biasanya mereka punya cover asuransi sendiri, itu kerjasama dengan asuransi apalah yang mengcover emas kayak gitu. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir nih sebenarnya. Setelah tadi menjelaskan offline, online dengan plus minusnya, jadi sebenarnya lebih aman yang mana ya? Nah, ini dia nih, lebih aman yang mana ya? Jadi lebih aman itu menurut gue dua-duanya aman sih sudah. Aman. Tapi yang pasti gini, kalau misalkan kita beli emas di marketplace gitu ya. Gue nggak tahu ya, di marketplace itu kalau beli emas bisa COD nggak sih? Nah, itu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. mungkin bisa ya, anggap bisa ya. Nah, misalkan bisa, jangan pernah memilih untuk opsi COD. Karena itu gampang banget kita kena tipu. Karena kan kalau COD itu barang sampai, kita harus bayar dulu nih. Belum boleh buka. Udah bayar baru boleh buka. Nah, itu bahaya. Kayak gitu. Ntar pas dibuka datang batu bata gitu. Misalkan ya. Itu yang beli COD kayak gitu. Ya kita wajib hati-hati lah. Terus kalau yang ada juga nih di Zut COD yang tadi dari grup WhatsApp gitu ya. Biasanya kadang-kadang, oh saya rumahnya deket nih daerah Bekasi gitu kan. Ya udah kita COD. Ini ownernya langsung yang datang. Oh ya. gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi kan nanti kita duduk bareng liatin emasnya ini aman di scan aman gitu kan. Udah bayar transaksi. Jadi biasanya kadang-kadang di grup tuh yang udah sering pedagang yang sering muncul tuh rata-rata amanah gitu loh teman-teman. Jadi kita mau beli online, mau beli offline, ya sebenarnya tergantung kita juga. Kita wajib hati-hati. Jadi jangan sampai misalkan ada fitur COD, kita klik lah COD gitu kan. Nah, ntar yang dikirim barangnya apa isinya? Emas palsu nih, kayak gini nih. Imitasi yang dikirim. Waduh. Jadi wajib kita memperhatikan hal-hal tersebut. Itu aja sih paling intinya. Jadi emang kesimpulannya nih, Mofidna harus sama-sama aman sih. Tapi ya tadi, salah satunya ya kita harus jeli gitu ya. Kalau misalnya di offline tadi kan udah dijelasin, masa dilihat dulu. Dilihat dulu kalau misalnya online ya tadi kan dengan COD lah, memang lebih baik seperti itu. Paling sering itu aja bawa magnet ya buat ngetes kalau offline. Tempelin aja deh. Ya nggak nempel aman gitu aja. Iya. Jadi memang ya kesimpulannya sama ya, sama-sama aman. Tergantung nih mau pilih yang mana. Kalau ternyata masih ada keraguan, kebingungan, boleh kok ditulis di kolom komentar ya. Ini. Kalau mau beli online nyaman di rumah tiba-tiba ada emas, bisa kok ke Mofid Gold gitu ya. Terus kalau sambil jalan-jalan cuci mata sambil mau lihat perhiasan, datang aja ke toko-toko emas gitu. Selain perhiasan dia juga menyediakan emas batangan begitu.
Oke, jadi kesimpulannya seperti itu ya. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan atau tema lain, boleh monggo ditulis di kolom komentar, nanti kita bahas. Oke, ini dulu ya. Semoga bermanfaat ya bagi Movieters semuanya. Tetap jangan lupa tongkrongin terus channel Moviet Indonesia, like, subscribe, share. Komen dulu ya, baru share ya. Gitu, yuk. Moviet Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Dadah. Dadah.